Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya akan coba membahas masalah barang bukti atau barbuk, yaitu masalah 3 mobil yang ada di TKP. Kita ketahui bahwa barang bukti itu biasanya kira-kira kalau yang menyangkut hal-hal yang berkaitan itu biasanya dibawa oleh pihak kepolisian yang nantinya akan dijadikan barang bukti di persidangan nanti. Kita ketahui ya barang-barang yang sudah dibawa ya di median ya. Adanya cutter, gunting ya. Kemudian juga uang yang 30 juta. Kemudian ada ember biru ya. Ada apa lagi ya yang pernah di media itu ya, yang muncul. Jelas yang paling besar adalah mobil ya, mobil Alphard, mobil Yaris. Nah, saya coba akan sekarang membahas masalah mobil ya. Untuk mobil Alphard, kita ketahui bahwa mobil Alphard dibawa ke Polsek itu tanggal 18 malam. Dan yang membawanya kita ketahui adalah satu media adalah seseorang yang disinyalir adalah bantuan polisi ya. Dan waktu itu memang sempat ada saksi yang masuk di dalam Alphard tersebut, informasi yang kita dapat waktu di media ya. Itu malam hari. Kemudian mobil satunya lagi yaitu mobil Yaris itu dibawa ke Polsek itu tanggal 19 sore. Yang waktu itu kita ketahui juga di media ya di salah satu channel YouTube bahwa ada dari pihak kepolisian meminta kepada saksi untuk membawa mobil Yaris tersebut, sehubungan katanya mobil Yaris tidak terkunci. Walaupun sebenarnya mobil Yaris ini jadi tanya-tanya juga, kenapa apa yang menyebabkan mobil Yaris tidak terkunci? Artinya berarti ada yang membuka. Bisa jadi ada yang membuka, bisa jadi memang tidak terkunci pada saat siap seseorang yang terakhir memakai mobil Yaris. Kalau kita lihat di media nih ya, yang muncul di media bahwa mobil Yaris itu terakhir dipakai oleh almarhumah Amelia pada saat tanggal 17-nya. Karena di media juga kita ketahui bahwa tanggal 17 sore atau siang sampai sore, mobil Yaris itu dipakai oleh almarhumah Amelia dan Ibu Tuti menuju ke Kasomalang, yaitu ke kediamannya Kang Yoris. Katanya mau ada acara liwetan ya, dan itu dihadiri oleh acara liwetan itu almarhumah Amelia, almarhumah Ibu Tuti, Kang Yoris, Teh Yanti, dan Danu. Tidak ada yang lainnya. Nah, itu sore selesai dan pulang. Berarti itu yang kita lihat tanggal 17 sore ya, berarti pulangnya. Nah, apakah pada saat itu tidak terkunci pintu mobil Yarisnya? Ya, berarti kemungkinannya itu. Yang kemungkinan besar adalah itu. Karena disampaikan waktu tanggal 19 bahwa mobil Yaris tidak terkunci. Nah, kita tidak ketahui apakah setelah dari almarhumah Amelia memakai mobil Yaris itu, apakah ada yang melakukan pembukaan terhadap mobil Yaris tersebut. Apakah pada saat malamnya atau kepada saat paginya, subuhnya, ya kita tidak tahu kan.
ya, apakah ya mobil Yaris malam hari di tanggal 17 malamnya apakah sempat keluar dulu juga kita tidak tahu, ya, karena tidak ada kesaksian yang melihat pergerakan mobil Yaris, ya, setelah terakhir almarhumah Amelia yang memakai mobil Yaris. Jadi pergerakan daripada mobil Yaris itu terakhir dilihat oleh saksi itu adalah pada saat dipakai oleh Amel, karena ada beberapa saksi yang melihat almarhumah Amelia yang melihat mobil Yaris pada saat ke Kaso Malang. Setelah dari situ tidak ada lagi saksi yang melihat pergerakan mobil Yaris. Lantas pertanyaannya kembali, kenapa mobil Yaris tidak terkunci? Nah, seperti itu juga jadi pertanyaan. Nah, kedua juga kita lanjut masalah mobil Yaris ini juga sebenarnya jadi misteri juga, ya. Jadi misteri karena kenapa mobil Yaris ini sempat membuat AKBP Ibu Sumarni Kapolres Subang kaget pada saat menerima laporan masalah hal-hal yang berkaitan dengan kejadian di tanggal 19 sore, masalah adanya laporan masalah mobil Yaris, ya. Nah, mobil Yaris itu sempat kita juga ketahui di media pada saat mau dibawa ke polsek tapi tidak menuju polsek dulu. Kita ketahui, ya, itu di pernyataannya Bapak Topan yang didapat dari infonya dari Kang Yoris, waktu Kang Yoris masih bersama dalam satu PH dengan Bapak Topan, bahwa mobil Yaris itu sempat dibawa ke Cirelu, kalau nggak salah apa ya namanya kotanya itu, kita tahu semua di media, dan dibawa oleh seseorang ini adalah yang kita tahui seorang yang masih dari pihak keluarga. Nah, pertanyaannya waktu itu sempat juga rame si mobil Yaris ini, kenapa kok tidak langsung dibawa ke polsek, tetapi dibawa dulu ke salah satu tempat yang disinyalir tempat itu adalah kediamannya seseorang yang membawa mobil itu. Nah, ini jadi pertanyaan juga karena ada beberapa barang juga yang dimasukkan ke dalam mobil Yaris pada saat tanggal 19 itu, ya. Saya tidak tahu apakah termasuk kucing juga dimasukkan karena waktu itu sempat diambil masalah kucing juga, ya. Nah, di tanggal 19 itu sebenarnya ada hal-hal yang memang sangat krusial. Di tanggal 19 itu karena ada beberapa saksi memang yang masuk ke dalam TKP, saksi yang memang di luar apa ya, saya tidak tahu apakah di sana ada penyidik yang memang ditugaskan sebagai tanggung jawab daripada kasus ini. Kan kita tahu bahwa kasus ini ditangani oleh penyidik, oleh satuan polisi yang ditugaskan khusus menanggulangi masalah kasus ini, yaitu dari pihak Reskrim bagian penyidikan, ya, seperti itu. Nah, apakah pada tanggal 19 itu memang ada, dan kemudian apakah tanggal 19 itu saksi-saksi yang masuk ke dalam TKP yang kita ketahui, ya, ada saksi Y, ada saksi M, ada saksi A, ada saksi I, ada saksi M, Y, YR, ya. Nah, apakah saksi-saksi itu memang masuk ke TKP memang seizin dan memang diperbolehkan oleh pihak penyidik, ya. Ya, tentunya kita punya keyakinan bahwa pasti ini adalah dari penyidik. Kita punya keyakinan seperti itu karena tidak mungkin serta-merta mereka masuk ke dalam TKP, ya, tanpa ada seizin daripada pihak penyidik tentunya. Nah, tentunya kan kita harus diketahui penyidiknya siapa di sana. Nah, seperti itu. Padahal kan sebenarnya untuk masalah mobil Yaris kan sebenarnya kalaupun misalkan harus dibawa ke polsek, ya tidak usah membawa begitu banyak orang sebenarnya, ya. Secara teori saja nih sebenarnya tidak perlu membawa begitu banyak orang karena banyak orang yang orang-orang sipil yang di luar penyidik masuk dalam TKP pada tanggal 19 sore itu sebenarnya. Dan kalau membawa itu ya cukup satu orang ke polsek kan bisa saja itu seperti itu. Dan kalau misalkan masalah kucing juga sebenarnya
tidak terlalu krusial sebenarnya ya, karena kucing kan bisa bisa cari makan sendiri kan, seperti itu. Nah, oke, sekarang masalah mobil Yaris. Berarti kalau sampai mobil Yaris dibawa ke polsek, sekali lagi, berarti ada sesuatu di mobil Yaris itu yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan di persidangan nanti, karena berkaitan apakah di mobil Yaris tersebut ada sidik jari yang tertinggal, kan kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa mobil itu pasti setelah dibawa ke polsek berarti akan di persidangan. Pertanyaannya adalah mobil yang satunya lagi, yaitu mobil BMW. Mobil BMW tidak dibawa ke polsek, dia diam saja di sana beberapa bulan ya, sampai berdebu itu ya. Nah, berarti mobil BMW ini tidak ada sangkut pautnya, secara tidak langsung begitu. Berarti tidak ada sangkut pautnya dan mungkin tidak berhubungan dengan kasus ini, atau tidak ada yang pergerakan dari mobil BMW. Tetapi terakhir kemarin mobil BMW tidak ada di tempat. Berarti bulan ke-9 ya. Bulan ke-9, karena di bulan ini itu sempat ada dulu terakhir ya, dan saya terakhir 2 kali ke sana ya, minggu kemarin itu saya lihat 2 kali memang tidak ada mobil BMW. Pada saat saya lihat langsung ke lapangan dan saya melihat polis lain sudah di bawah karena mungkin kena hujan dan kena panas ya, sudah tergeletak di bawah. Tapi yang ke pohonnya masih terbentang kalau yang ke pohonnya. Tapi kalau yang di terasnya polis lainnya sudah di bawah. Dan mobil BMW-nya sudah tidak ada. Nah, pertanyaan juga ini jadi kalau misalkan ini jadi misteri juga. Kalau itu sampai tidak ada di TKP, apakah mobil BMW ini ya ada kemungkinan masuk ke dalam proses penyelidikan? Apakah ada hal-hal yang terbaru yang diselidiki oleh pihak kepolisian sehingga mobil BMW ini diikut sertakan dalam proses penyelidikan? Nah, kan kita harus bertanya juga, apa alasannya mobil BMW ini tidak ada di tempat? Misalkan, apakah mungkin pertanyaannya adalah takut hilang mobilnya karena tidak ada yang jaga? Ya, memang kalau kita lihat situasi TKP itu tidak terbagar dan ada di pinggir jalan. Dan mobil BMW terlihat dari jalan itu, ya. Nah, apakah ada semacam kekhawatiran dari pihak yang punya mobil, takut mobilnya hilang, kemudian minta izin kepada pihak kepolisian untuk bisa mengamankan mobil tersebut? Apakah pertanyaannya apa bisa seperti itu, ya, untuk mengamankan mobil itu supaya ya tidak hilang dan lain sebagainya ya? Karena kan jelas TKP tidak ada yang menjaga kan malam, apalagi kalau malam hari tidak ada pihak kepolisian yang menjaga. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah apakah ini bentuk kekhawatiran dari pihak keluarga, dikhawatirkan takut kendaraan BMW-nya hilang sehingga itu diamankan di polsek supaya aman. Pertanyaan kedua adalah apakah mobil BMW ini apakah adanya keterikatan atau keterkaitan dengan kasus ini, ataukah ada temuan-temuan baru dari pihak kepolisian dengan apakah mobil BMW ikut serta juga ya dalam pergerakan daripada kasus ini? Apakah mobil BMW ada pergerakan di malam hari pada saat kejadian, ataukah adakah pergerakan mobil BMW di sebelum kejadian di malam harinya? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Semua ada kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama ada kemungkinan adalah kekhawatiran dari pihak keluarga, takut hilang kendaraannya, minta izin kepada pihak kepolisian, kemudian diamankan di polisi. Kedua adalah apakah ada kemungkinan
mobil BMW ini ada keterlibatan di dalam kasus ini? Apakah ada pergerakan di malam kejadian? Nah, semuanya itu adalah pertanyaan, dan pertanyaan itu semuanya ada kemungkinan. Dan ini adalah jadi misteri juga. Demikian pagi ini, kita selalu doakan semoga kasus ini cepat terungkap, dan saya selalu mendoakan juga kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga diberi kesehatan dan keselamatan. Semoga terungkap kasus ini. Allah Maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.